Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya hormati dan seluruh pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun berada, calon-calon penghuni surga yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya menyapa kita semua. Kalaulah Tuhan pergi berlayar, bawalah bekal secukupnya. Seluruh pemirsa apa kabar? Semoga kita sehat semua. Pemirsa yang berbahagia, perdamaian, harapan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Hidup tanpa damai meliputi kegelisahan dan keresahan. Islam akar katanya adalah salima atau salama, yang artinya damai atau sejahtera. Orang yang melakukan perdamaian dikatakan muslim. Islam atau aslam yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan manusia untuk hidup damai dan cinta kasih sayang yang berdampingan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Islam Cinta Damai. Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang anjuran untuk damai, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 61 berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan tetapi, jika mereka condong kepada perdamaian, condonglah engkau yang Muhammad kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum musyrikin Quraisy mengadakan gencatan senjata. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus menerima perdamaian tersebut. Beliau bersabda, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu sayakunu bikhdil tilafi aw amrun fa in istata'ta ayyakuna as-salma faf'al. Sesungguhnya akan terjadi perselisihan atau suatu perkara.
Jika engkau mampu menjadikan perdamaian, maka lakukanlah. Demikian pula yang diungkapkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, menyatakan bahwa pangkal ayat ini menjelaskan bahwa perang bukanlah satu tujuan. Dengan demikian, jika musuh mengadakan perdamaian, maka terimalah perdamaian dengan tulus. Di dalam sejarah Islam ada sebuah dokumen penting dan strategis yang di dalamnya menjelaskan bahwa perdamaian dan cinta kasih sayang, yaitu yang dinamakan Piagam Madinah, yang dicetuskan pada 14 abad yang lalu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan pemirsa, bagaimanakah prinsip-prinsip dalam mewujudkan perdamaian? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, tasamuh atau toleransi. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat adalah saling memaafkan. Pemirsa yang berbahagia, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, baik keberagaman suku, budaya, bahasa maupun agama. Jika keberagaman ini tidak kita jaga dan kita kelola dengan baik, akan mendatangkan sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun bahasa, sehingga pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita umat Islam mayoritas penduduk di negeri ini. Kita harus memahami dan mengerti bagaimana Indonesia bisa menjadi damai dan cinta kasih, sehingga pada gilirannya kita menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia maju dan jaya, gemakrifah lor jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Islam adalah agama cinta, damai, dan kasih sayang. Prinsip dalam mewujudkan kedamaian adalah yang pertama tasamuh, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat saling memaafkan. Sebelum saya mengakhiri dakwah kali ini, saya akan melantunkan sebuah lagu panggilan jihad karya Buya Hamka. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, ciptakan perdamaian. Binalah persatuan, ciptakan perdamaian. Perdamaian kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pohon selasih di tepi laman, pohon dadap di dekat pandan. Apabila perdamaian kita indahkan, insya Allah NKRI pasti aman. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.